warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan istima yang diantaranya mencakup hakikat dari keterampilan istima, kemudian tujuan dari keterampilan istima, dan level atau tahapan dalam setiap keterampilan istima, materi atau bahan ajar pada setiap keterampilan istima, media pada keterampilan istima, teknik penyampaian pada pembelajaran keterampilan istima, dan evaluasi pada keterampilan istima. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu hakikat dari keterampilan menyimak. Menyimak adalah proses yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar dapat mengenali bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, mempresentasikan, menyimpulkan pesan, mengkritisi, mengapresiasi, dan menilai bahan dan sikap yang disampaikan secara langsung oleh guru melalui suatu rekaman. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai tujuan dari keterampilan menyimak. Tujuan dari keterampilan menyimak diantaranya yaitu yang pertama, mengenali bunyi huruf Arab sesuai dengan makhrajnya. Kedua, membedakan bunyi huruf Arab yang berdekatan makhrajnya. Dan yang ketiga, membedakan bunyi huruf Arab yang panjang dan pendek. Kemudian yang keempat yaitu mengenal huruf yang bertasydid. Yang kelima yaitu mengenal huruf yang berharokat tanwin. Dan yang keenam yaitu mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh yaitu membedakan antara asyamsiyah dan al-qamariyah. Kemudian yang kedelapan yaitu memahami ungkapan bahasa Arab lisan secara sederhana melalui yang diperdengarkan dalam tema tertentu mencakup kosakata yang sudah dikenal. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari istima untuk tingkat mutawasid atau tingkat menengah. Tujuan yang pertama yaitu memahami makna kata sesuai dengan konteks yang tersurat. Yang kedua yaitu memahami kata dan kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Ketiga yaitu memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata, seperti halnya muzakkar, muannas, bilangan, dan fiil yang berbeda-beda tergantung pada bentuk zamannya. Yang keempat yaitu memahami kalimat sesuai dengan intonasinya. Yang kelima yaitu memahami makna kata secara tepat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran istima untuk tingkat lanjut atau mutaqaddim. Yang pertama yaitu memahami makna ujaran sesuai dengan konteks budaya Arab. Yang kedua yaitu memahami topik pembicaraan dengan cepat dan tepat sesuai dengan alur pembicaraan. Kemudian yang ketiga yaitu menangkap makna global dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Yang keempat yaitu menangkap gagasan utama dari paparan yang telah diperdengarkan. Yang kelima yaitu membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Yang keenam yaitu membedakan antara fakta dan pendapat perancang yang dipahami dari konteks paparan lisan. Ketujuh yaitu menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara. Yang kedelapan yaitu memberikan respon yang tepat dari apa yang telah didengar. Yang kesembilan yaitu menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Yang terakhir 10 yaitu memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang materi atau bahan ajar pada pembelajaran istima. Mengacu pada pembelajaran istima, secara umum materi pembelajaran istima yang pertama yaitu huruf hijaiyah dengan berbagai bunyi dan karakter yang dimiliki dalam setiap hurufnya. Kemudian yang kedua yaitu ada dua jenis materi kebahasaan yang bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran istima. Yang pertama yaitu materi yang disiapkan oleh guru, dan yang kedua yaitu materi yang diambil dari kehidupan real orang Arab. Untuk materi yang disiapkan oleh guru disebut dengan classroom Arabic, dan materi yang diambil dari kehidupan nyata atau real orang Arab maka disebut dengan living Arabic. Kemudian materi atau bahan ajar yang terakhir yaitu dalam pembelajaran istima sebaiknya guru lebih menggunakan living Arabic atau mengambil dari kehidupan nyata orang Arab. Namun pada faktanya materi tersebut sangat sulit didapatkan, terutama kepada
suatu negara yang membuat atau menyusun kurikulumnya sendiri tanpa menggunakan buku ajar dari penutur asli. Selanjutnya yaitu media pembelajaran istimewa. Yang pertama yaitu memanfaatkan benda konkret yang ada di sekitar kelas, seperti halnya buku bacaan, surat kabar, majalah, alat tulis kantor, perkakas yang ada di ruang kelas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu memvisualisasikan kosakata dalam pembelajaran istimewa. Jika dalam pembelajaran istimewa tersebut terdapat kosakata yang sulit, maka guru bisa menggunakan miniatur atau replika untuk menunjukkan benda tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu siswa dalam memudahkan memahami teks pembelajaran istimewa, maka guru bisa menyediakan gambar yang berkaitan dengan isi kandungan teks, dengan catatan gambar itu harus benar-benar mengilustrasikan isi kandungan teks tersebut. Kemudian yang keempat yaitu media pembelajaran istimewa yang bisa dimanfaatkan oleh guru, yaitu menggunakan media audiovisual. Dalam hal ini, media audiovisual bisa dibuat oleh guru itu sendiri sesuai dengan program pembelajarannya, atau bisa juga menggunakan audiovisual yang sudah ada atau tersedia, sehingga hanya menyesuaikan relevansi dengan tema yang sudah diprogramkan oleh guru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, untuk menyampaikan audio saja, maka pihak sekolah juga harus menyediakannya sarana pendukung seperti halnya tape recorder atau kaset. Yang keenam, guru dapat memanfaatkan dan mengefektifkan jam pembelajaran imla. Ya, dan yang ketujuh yaitu guru dapat memanfaatkan dan mengefektifkan jam pembelajaran maharoh kalam. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran istimewa. Teknik pembelajaran istimewa yang pertama yaitu untuk pemula. Yang pertama ada istami' summa rodid. Yang kedua yaitu ada ungzur wa istami' summa rodid. Yang ketiga yaitu ungzur wa istami' summa rodid wa masil. Yang kesembilan yaitu menyimpulkan isi kandungan pembicaraan. Yang terakhir 10 yaitu memberikan penilaian terhadap ungkapan yang didengar. Dan selanjutnya yaitu teknik pembelajaran istimewa untuk tingkat menengah. Yang pertama yaitu ungzur wa istami' summa a'id. Kemudian yang kedua yaitu ungzur wa istami' summa ajib. Yang ketiga yaitu ungzur wa istami' summa ikhtar angsoba. Kemudian yaitu teknik pembelajaran istimewa untuk tingkat lanjut atau mutaqaddim. Yang pertama yaitu istami' summa a'id ta'bir al-qissah. Dengarkan lalu ceritakan kembali. Yang kedua yaitu istami' summa ajib. Dengarkan kemudian jawablah. Selanjutnya yaitu evaluasi. Dalam evaluasi, tujuan evaluasi sendiri yaitu untuk mengukur hasil yang telah dicapai selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam pembelajaran istimewa juga harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalkan, 1. Pemahaman isi teks yang disimak bisa melontarkan pertanyaan terkait dengan isi teks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengungkapkan kembali apa yang telah disimak dengan bahasa lisan maupun tulis. Yang ketiga yaitu meringkas apa yang telah disimak. Selanjutnya dalam evaluasi pembelajaran istimewa, ketika mengeluarkan ide pokok, bisa juga dievaluasi dengan mengeluarkan ide pokok tersebut dari alinea paragraf yang sudah disimak, atau mengeluarkan ide pokok secara keseluruhan dari apa yang telah diperdengarkan. Dalam pengembangan isi teks juga bisa dievaluasi, yakni dengan mendiskusikan topik pada teks yang telah disimak. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.